Bab 2761. Tidak ada yang tahu Yuan tidak berani pamerkan. Qixian Zhao dan Qin Han, beserta yang lainnya, juga memahami maksud Ji Qingyan. Pada dasarnya itu memberitahu Qi Daodong bahwa jika Anda berani menggunakan Didi sebagai alasan, Anda adalah penjahat. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Ji Qingyan, ekspresi Qi Daodong berubah. Pernyataan yang keluar dari mulutnya sama saja dengan membungkam mulut Qi Daodong. Jadi pegangan monopoli, dia malu untuk menyebutkannya. Lagi pula, di level ini, semua orang peduli dengan wajah. He Yuan terkekeh dalam hati, menyadari kakak perempuannya memang lebih licik. Presiden Ji, yakinlah, selama ini persaingan yang sehat, kami pasti mendukungnya. Qi Daodong tahu dia telah ditipu, tetapi dia menahan semua emosinya dan berkata sambil tersenyum. Presiden Ji, mari kita bahas agenda utama dalam rapat kita sekarang. Ji Qingyan memberi isyarat agar dia duduk di kursi terdepan, dan memberikannya kepada Qi Daodong. Para eksekutif senior Chaoyang Group merasa agak tidak nyaman. Karena posisi itu di seluruh grup hanya pernah ditempati oleh Direktur Lin dan istrinya, atau Direktur Qi. Sekarang, tempat itu ditempati oleh orang luar yang tidak terkait, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Sebaliknya, Qi Daodong, seolah-olah berada di wilayahnya sendiri, berkata, dalam industri semikonduktor nasional, grup Lingyun Anda menempati posisi yang sangat dominan. Inspeksi hari ini bertujuan untuk mendorong Anda bertindak sebagai tolok ukur industri. Hanya karena perusahaan Anda besar, bukan berarti Anda dapat mengabaikan prinsip-prinsip pengembangan komersial. Kita harus menghormati prinsip-prinsip yang berorientasi pada manusia dan melayani pasar dengan lebih baik. Pidato pembukaan berlangsung beberapa menit, sebagian besar diisi dengan basa-basi. Para eksekutif senior kelompok itu tidak terlalu memperdulikannya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mereka berpengalaman dalam bisnis, sangat menyadari aturan mainnya. Hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat biasanya bukanlah isu yang signifikan. Sekalipun ada masalah, kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan melalui rapat. Selama beberapa menit berikutnya, wacana tersebut bertele-tele tetapi tanpa konten utama. Tetapi semua orang tetap sabar, ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tok, tok, tok. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu ruang rapat, dan ketua tim audit masuk dari luar. Melihat orang itu masuk, tanpa diduga, Qi Daodong juga berdiri. Pemimpin, tidak ada masalah dengan sisi keuangan, bisik ketua tim audit. Wajah Qi Daodong berubah, apakah kamu yakin? Benar-benar kedap air, tidak ditemukan cacat apapun. Bagaimana mungkin? Kelompok mereka punya arus kas triliunan per tahun, mustahil tidak ada masalah sama sekali. Saya sudah bicara dengan CFO mereka tentang urusan ini. Akun-akun krusial grup dikelola oleh CFO mereka, cukup mengesankan, sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh orang kebanyakan. Tanpa sadar, Qi Daodong melirik He Yuan, dan sebaliknya, He Yuan juga memperhatikannya. Tatapan mereka bertemu. He Yuan tersenyum dan mengangguk, tak diragukan lagi itu merupakan bentuk provokasi. Gao Zongyuan menghela nafas. Di saat seperti itu, berani tampil dan pamer, tidak heran dia berani bertanding secara rutin dengan Lin Bro. Ekspresi Qi Daodong menjadi gelap, membentuk persepsi baru terhadap orang-orang yang duduk di ruangan itu. Tim Lin Yi memang tidak ada yang hidup bermalas-malasan. Sekalipun dia tidak berada di Lingyun Group, operasinya dapat terus berjalan normal dengan orang-orang ini. Baiklah, aku mengerti sekarang, kamu boleh pergi. Pertemuan yang terhenti itu kemudian dilanjutkan. Qi Daodong berkata dengan lugas. Baru-baru ini, pedoman penerapan keamanan siber dan data baru saja diterbitkan. Sesuai peraturan terkait, kami perlu mengaudit data internal perusahaan Anda. Qi Daodong berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tenang saja, ini hanya audit sederhana, apapun yang perlu diperbaiki akan disesuaikan, dan yang tidak bermasalah akan dipuji. Mohon bekerja sama jika diperlukan. Ekspresi wajah para eksekutif Lingyun Group berubah-ubah. Data Lingyun Group sangat rahasia dan tidak dapat diungkapkan apapun sudut pandangnya. Mereka menyadari inilah tujuan sebenarnya kunjungannya. Karena ada peraturan seperti itu, kerjasama dengan audit memang dibenarkan, tetapi pada saat kritis ini, mungkin agak sulit, kata Ji Qingyan. Apa maksud Presiden Ji? Semua data perusahaan kami ada di perusahaan kami di Xianggang, tidak ada apapun di sini. Jika Anda benar-benar ingin memeriksa, Anda harus mengajukan permohonan secara lokal dan mendapatkan izin sebelum memeriksa. Mendengar Xianggang, wajah Qi Daodong berubah aneh. Jika Zonghai, dia bisa mengaudit tanpa batasan. Namun Xianggang berbeda, alasan kasual apapun dapat menolaknya. Qi Daodong menatap Ji Qingyan, memahami bahwa dialah yang mengatur segalanya. Jelasnya, dia mengantisipasi pemeriksaan tersebut dan mempersiapkan diri secara efektif sebelumnya. Ekspresi Qi Daodong muram, seolah pukulannya mendarat di kapas, dan dengan mudah dinetralisir oleh lawan. Tok, tok, tok. Saat itu,
Terdengar ketukan lain di pintu kantor. Wakil Qi Daodong datang dari luar, membisikkan beberapa kata di telinganya. Yang terakhir mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Presiden Ji, orang-orang di bawah ini menemukan beberapa bahaya keselamatan kebakaran, saya kurang paham detailnya. Mari kita lihat bersama. Qin Han menyipitkan matanya, sama sekali tidak menyangka Qi Daodong sedang bermain keselamatan kebakaran. Ji Qingyan juga merasa tidak terduga namun tetap tenang. Mari kita lihat, kita perbaiki masalah ketika ditemukan, yang merupakan prinsip konsisten kita. Ayo pergi. Semua orang meninggalkan tempat duduknya satu demi satu, secara bertahap meninggalkan kantor. Sementara itu, di Bandara Zhonghai Hongqiao, penerbangan bisnis dari Yanjing ke Zhonghai perlahan mendarat di landasan pacu. Ketika pintu kabin terbuka, seorang pria parubaya muncul. Dia mengenakan setelan jas hitam, perawakan proporsional, rambut pendek, berkacamata, memancarkan aura tak kasat mata yang membuat orang ragu untuk mendekat. Rasa dingin yang tak sengaja terungkap di matanya sudah cukup untuk menandakan keunikannya. Setelah keluar dari bandara, pria parubaya itu masuk ke mobil bendera merah yang menunggu di luar. Dan ternyata pengemudinya adalah Mo Hongshan. Pemimpin, ini adalah perjalanan yang sulit, kata Mo Hongshan sambil tersenyum. Hentikan omong kosongmu itu, selama ini kau hanya mundur, hanya tahu cara mengelak, tidak serius sama sekali. Kalau kamu nggak datang, aku pasti bakal cemas banget. Sekarang kamu di sini, aku rasa masalahnya bisa diatasi. Jangan menyanjungku, kami bukan orang luar di sini, kata pria parubaya itu. Bahkan ayah saya pun merasa hal ini sulit, dan saya pun tidak sepenuhnya yakin. Tidak mungkin, ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan, jangan menakut-nakuti aku. Bagaimana mungkin aku punya pikiran untuk bercanda di saat seperti ini, kata pria parubaya itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah melindungi industrinya, masalah ini telah meningkat pesat, mengubah sifatnya secara fundamental. Mengenai perkembangan selanjutnya, saya tidak yakin. Bab 2762. Namaku Lu Xingchuan. Di dalam Lingyun Group, semua pimpinan departemen dipanggil. Menemani Qi Daodong untuk pemeriksaan keselamatan. Karena alasan ini, seluruh grup Lingyun menjadi kacau balau. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kesan mereka, hal seperti itu tidak mungkin terjadi di Lingyun Group. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang berkeliling dan mengidentifikasi masalah yang disebutkan Qi Daodong. Berbicara fakta, memang ada beberapa masalah kecil. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang umum dalam industri ini. Lagi pula, masalah-masalah ini tidak kritis dan umum dialami oleh setiap perusahaan. Membawanya ke sini sekarang seperti mencari-cari kesalahan. Selanjutnya, semua orang kembali ke kantor, dan Qi Daodong mengambil tempat duduk utama. Kali ini, mungkin karena mengambil inisiatif, tatapannya menjadi tajam. Presiden Ji, sebagai perusahaan terkemuka di industri ini, kesadaran Anda terhadap keselamatan kebakaran benar-benar kurang. Pemimpin benar. Kami pasti akan memperkuat manajemen kami dalam hal ini dan segera menyelesaikan masalah terkait. Bagus sekali kau berpikir seperti ini, kata Qi Daodong. Karena adanya bahaya keselamatan di perusahaan Anda, kami memerintahkan para eksekutif dan personel yang bertanggung jawab untuk mendatangi departemen terkait guna melakukan studi. Belajar. He Yuan tertegun sejenak, merasa agak tidak percaya. Pejabat senior lainnya dalam kelompok itu merasakan hal yang sama. Biarkan orang-orang di sini pergi belajar. Apa yang dipikirkannya? Presiden He tidak puas dengan pengaturan ini, kata Qi Daodong. Puas. He Yuan berkata sambil tersenyum. Grup Lingyun kami, sebagai tolok ukur industri, harus menjadi contoh yang baik bagi perusahaan lain, apapun yang kami lakukan. Kesepakatan ini baik-baik saja. Dengan wajah tersenyum, namun mengumpat dalam hati. Gerakan ini tidak mematikan, tetapi cukup menjijikkan. Qi Daodong menarik kembali pandangannya dan berkata, selain itu, kelompok Anda juga harus menjalani penangguhan dan perbaikan usaha, yang diperkirakan berlangsung selama setengah bulan, dan melanjutkan produksi setelah lulus inspeksi. Jika mempelajari pengetahuan proteksi kebakaran saja sudah membuat frustrasi, maka penangguhan dan perbaikan bisnis ini sungguh mengejutkan. Pemimpin, tentang penangguhan ini. Menurut peraturan yang berlaku, seharusnya setidaknya sebulan. Penangguhan selama setengah bulan saja sudah merupakan lampu hijau. Qi Daodong menatap Ji Qingyan, ada lagi yang ingin kau katakan. Ji Qingyan terdiam, memikirkan tindakan balasan. Tentu saja, ini adalah area yang bermasalah, kata Qi Daodong. Namun, selama bertahun-tahun, Anda telah terlibat secara mendalam dalam industri semikonduktor, memberikan kontribusi yang luar biasa di bidang ini, yang patut dipuji. Setelah jeda, Qi Daodong melanjutkan. Seperti kata pepatah, berhentilah bekerja, jangan berproduksi. Dalam hal produksi yang aman, upaya harus terus dilakukan, dan jangan sampai tertinggal.
He Yuan memiliki wajah muram, strateginya sangat jelas. Menangguhkan semua aspek keuangan Ling Yun Group, tetapi bisnis mesin litografi dan sistem seluler harus terus berjalan. Jika dihentikan karena melampiaskan amarah secara pribadi, hal itu akan dianggap menentang perintah dan meninggalkan bukti yang memberatkan mereka. Tanpa sengaja, He Yuan tenggelam dalam pikiran mendalam. Dia bertanya-tanya, jika Lin Yi ada di sini, bagaimana dia akan menangani ini? Baiklah, pemeriksaan hari ini berakhir di sini, rapat ditunda. Walaupun tujuannya tidak tercapai, namun secara tidak langsung telah menimbulkan suatu akibat tertentu. Mengenai data inti mereka, tunggu sampai Lin Yi pergi, lalu ambil perlahan-lahan. Qi Daodong berdiri dan tidak berkata apa-apa lagi, menuju ke pintu. Tetapi saat dia melangkah keluar, pintu ruang rapat terbuka dari luar. Mo Hongshan dan seorang pria parubaya masuk dari luar. Dalam sekejap, keheningan menyelimuti. Jiqingyan memiliki kesan samar tentang Mo Hongshan sebagai teman baik Lin Yi. Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Jiqingyan merasa dia tampak familiar tetapi tidak dapat mengingat siapa dia. Namun auranya yang kuat membuat semua orang pada dasarnya menundukkan kepala sedikit. Seolah-olah ini adalah wilayah kekuasaannya, dan dialah penguasa sebenarnya di sini. Namun sedetik kemudian, mereka terkejut lagi. Pemimpin, apa yang membawamu ke sini? Tanya Qi Daodong sambil tersenyum. Datang untuk memeriksa situasi Zonghai, dengar-dengar keadaan di sini agak kacau akhir-akhir ini. Perkataan pria parubaya itu langsung mengubah nada bicara. Wajah Qi Daodong tidak terlalu menyenangkan, bahkan menunjukkan ekspresi khawatir. Penampilan lelaki parubaya itu langsung menempati posisi tengah, tentu saja duduk di kursi utama. He Yuan diam-diam mengamati yang lain, merasakan auranya tidak kalah dari Lin Yi. Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Lu Xingquan. Begitu mengetahui nama pria parubaya itu, semua orang di Ling Yun Group menjadi kaku. Mereka mungkin tidak melihat orang ini, tetapi mereka telah mendengar namanya di berita besar. Secara naluriah, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan dengan mudah menemukan informasi tentangnya. Dan isinya membuat mereka terdiam. Orang seperti itu yang tiba-tiba turun ke grup Ling Yun bagaikan bom yang dijatuhkan ke kolam ikan. Secara naluriah, mereka percaya bahwa jika bukan karena peristiwa khusus ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu seseorang seperti ini dalam hidup mereka. Saya melihat pengumuman yang Anda buat beberapa hari yang lalu. Pencapaian terobosan besar di bidang chip berbasis karbon adalah sesuatu yang patut dirayakan, kata Lu Xingquan. Jiqingyan tersenyum dan mengangguk menanggapi pujiannya. Qi Daodong tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kini, situasi keuangan internasional akan semakin kompleks. Munculnya chip berbasis karbon bagaikan suntikan adrenalin bagi saham teknologi dan saham konsep Tiongkok. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan pencapaian ini dan mewujudkan produksi massal sesegera mungkin. Anda benar, tetapi Ling Yun Group mengalami beberapa masalah keamanan internal, dan kami perlu melakukan inspeksi mandiri. Litbang dan produksi mungkin akan dihentikan sementara. Masalah keamanan. Lu Xingquan, karena pintar, cepat memahami konteks situasi. Masalah harus diperbaiki, terutama masalah keselamatan, yang merupakan prioritas utama, kata Lu Xingquan dengan sungguh-sungguh. Memperbaiki dalam jangka waktu tertentu, tetapi bisnis grup juga tidak boleh tertinggal. Sebagai pemimpin perusahaan, Anda perlu melaksanakan pekerjaan yang relevan dengan baik. Baik, pemimpin, jawab Jiqingyan. Duduk di sampingnya, He Yuan diam-diam melirik ke arah Lu Xingquan, sambil diam-diam mengacungkan jempol dalam benaknya. Ketika ia mengatakan bisnis tidak boleh ketinggalan, yang ia maksud adalah semua bisnis harus terus berjalan, sangat berbeda dengan maksud Qi Daodong. Retorika tingkat tinggi seperti itu, tidak dapat ia pikirkan sekeras apapun ia mencoba. Nanti aku bersiap-siap untuk mengunjungi pabrikmu. Karena semua orang sudah di sini, sebaiknya kita pergi bersama. Baiklah, saya akan mengurus mobilnya sekarang. Lu Xingquan mengangguk, sambil tersenyum menatap Qi Daodong seperti seorang teman lama. Anda mengagumkan, mampu mendeteksi bahaya keselamatan internal yang bahkan tidak saya sadari. Bab 2763. Pertemuan rahasia. Jiqingyan dan He Yuan dapat mendengar percakapan mereka berdua dengan jelas. Kelihatannya seperti teman lama yang bertemu kembali, tetapi ada ketegangan tersembunyi yang hadir. Seperti pepatah lama, pertama jodoh, lalu kencan manis. Dan Anda bahkan tidak bisa marah. Ini bukan apa-apa, hanya pekerjaan rutin. Isu-isu yang Anda tunjukkan itulah fokus utamanya, jawab Qi Daodong sambil tersenyum, sangat ramah. Fokus atau tidak, kami di sini hanya untuk melayani mereka, kata Lu Xingquan. Asalkan mereka baik-baik saja, itu lebih baik daripada apapun. Kamu tentu tidak ingin melihat kinerja mereka menurun, kan? Itu sudah pasti, sahut Qi Daodong. Dan dalam industri ini, kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Siapapun yang punya rencana terhadap mereka harus dihentikan.
Tepat sekali, kami di sini untuk mengawasi perusahaan-perusahaan semacam itu. Sekarang kamu bicara. Keduanya mengobrol sebentar lagi, lalu meninggalkan ruang konferensi untuk mempersiapkan kunjungan berikutnya. Jikingyan menemukan kesempatan untuk berjalan ke arah Lu Xingchuan. Bos, kami berutang budi padamu hari ini. Jikingyan berbicara langsung, tanpa bertele-tele. Tidak perlu terima kasih, kalian semua sudah bekerja dengan baik. Kalau saja kalian tidak memindahkan datanya, mereka mungkin sudah berhasil. Bos, saya tahu Anda datang ke sini khusus untuk Ling Yun Group, jadi saya ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di Yanjing, dan kapan Lin Yi akan kembali? Lu Xingchuan terdiam cukup lama. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tapi ini sudah di luar kemampuanmu di sini. Tetaplah di Zonghai, jangan khawatirkan hal lain, akan ada yang mengurusnya. Terima kasih, bos. Pada titik ini, Jikingyan tidak bertanya apa-apa lagi. Sebab, meskipun dia bertanya, kemungkinan besar dia tidak akan mendapat jawaban. Setelah menanyakan apa yang diinginkannya, Jikingyan menata kembali pikirannya. Menemani mereka, dia pergi memeriksa tempat-tempat lain. Dengan adanya Lu Xingchuan, kegiatan selanjutnya hanya sekadar formalitas. Menjelang siang, semuanya selesai. Jikingyan telah menyiapkan jamuan makan, tetapi tak seorang pun tamu yang tinggal untuk makan, malah bergegas pergi setelah jamuan selesai. Kak, urusan kelompok sudah beres, kita bisa istirahat dulu, kata He Yuan. Kamu awasi perusahaan, aku akan berangkat ke Yanjing. Pergi tidak akan membantu, itu tidak akan menjadi persidangan terbuka, dan Anda tidak akan melihatnya, kata Qin Han. Meski begitu, aku harus pergi. Tinggal di Zonghai, hatiku tak tenang. Yanjing. Sebuah SUV hijau militer melaju santai ke suatu halaman. Di dalam, mobil berhenti di depan sebuah gedung keluarga. Pintu terbuka, dan Lu Xingchuan melangkah turun, langsung menuju lantai 2. Pintu di lantai 2 terbuka sedikit, tampaknya menunggu kedatangan Lu Xingchuan. Kamu akhirnya di sini, aku sudah menunggumu sepanjang hari. Seorang lelaki tua mengenakan celemek berdiri di pintu dan menyambut Lu Xingchuan masuk. Orang tua itu, bernama Su Wanchong, berasal dari era yang sama dengan Lu Xingchuan. Aku tak percaya kau memasak sendiri. Di usiaku, perutku tak sanggup menerima eksperimenmu, kata Lu Xingchuan sambil tersenyum. Hanya karena kamu di sini, aku akan memasak sesuatu sendiri. Kalau orang lain, mereka tidak akan diperlakukan seperti itu, kata Su Wanchong misterius. Hidangan babi timur laut asli, dipelajari secara khusus, hari ini aku akan memamerkan keahlianku. Beruntung aku membawa beberapa botol anggur yang bagus, kalau tidak aku akan malu memakan makananmu, Lu Xingchuan tertawa. Aku tahu kamu akan membawa anggur, jadi tidak sia-sia, haha. Keduanya kembali ke dalam, Lu Xingchuan duduk di sofa, menyalakan sebatang rokok, dan merokok dengan tenang. Tak lama kemudian, Su Wanchong keluar dari dapur sambil membawa baskom kecil berisi masakan daging babi, dan menaruhnya di atas meja. Lu Xingchuan membuka anggur dan menuangkan segelas untuk mereka masing-masing. Keduanya bersulang ringan, meringis, dan masing-masing minum setengah gelas. Cobalah masakanku. Lu Xingchuan tidak menahan diri, menggigit acar kubis. Tidak apa-apa. Oke. Aku sudah berusaha keras mempelajari ini, dan tanggapanmu cuma, oke. Aku akan meminta Lin Yi membuat sesuatu untukmu suatu saat nanti, agar kau bisa merasakan keahliannya. Su Wanchong berhenti sejenak, lalu berkata, dia mungkin tidak akan keluar, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Su Wanchong mengambil anggur dan mengisi gelas lain untuk Lu Xingchuan. Kita berdua tahu rinciannya di sini, dia hanya punya 2 hasil itu. Wang Bingkuan pasti mencarimu. Dia melakukannya, kami mengobrol sebentar, kata Su Wanchong. Sifat buruk Lin Yi sama seperti ayahnya. Sejujurnya, kalau saja dia tidak membunuh Wang Zenshan dan Wang Mian saat itu, tidak akan ada masalah seperti ini. Tidak ada yang namanya, jika. Jika dia benar-benar mengikuti perintah langkah demi langkah, dia tidak akan mencapai begitu banyak hal, kata Lu Xingchuan. Anda tidak bisa mengharapkan seekor kuda liar menarik kereta sepanjang hari di kandang. Memang benar, tapi masalahnya, kekuatan keluarga Wang bukan hanya omong kosong. Belum lama ini, mereka sudah bangkit kembali. Su Wanchong menyalakan sebatang rokok. Tapi sekali lagi, kalau saja Anda tidak menyerahkan kekuasaan secara sukarela saat itu, masalahnya tidak akan begitu rumit. Jika saya tidak memundurkan diri secara sukarela, itu akan menjadi lebih bermasalah. Jadi, ini memberi keluarga Wang kesempatan untuk menyerang basis data Brigade Garda Pusat, dan mereka bahkan melukai orang-orang di dalamnya. Yang paling menyebalkan adalah, dia mengundurkan diri, katakan padaku, kekacauan macam apa yang telah dia buat. Dia tidak ingin menjatuhkan orang lain, memikul semua tanggung jawab, Lu Xingchuan menyesap anggur, berbicara perlahan. Itulah mengapa saya menyukai pria ini, dia tidak takut masalah, bertanggung jawab, dan benar-benar pria sejati, kata Su Wanchong.
Tapi semuanya harus mengikuti aturan, dia tidak bisa seenaknya saja menghancurkan sesuatu. Baiklah, jangan bicarakan dia lagi, ayo minum. Lu Xingchuan mengangkat gelasnya dan berdenting dengan Su Wancong, lalu menenggak anggurnya. Kamu yakin gak mau ngomongin dia lagi? Biarkan saja semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sudah sampai pada titik ini, berdiskusi tidak akan menyelesaikannya, mari kita bicarakan hal lain. Baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan? Anggota tim badai ditangkap, Jiang Zhengnan membawa mereka kembali ke negara ini. Tertangkap anggota tim Storm. Kali ini Su Wancong tidak bisa tetap tenang. Pentingnya Storm Team hampir setara dengan Yanlong Team. Nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Lin Yi melakukan operasi pemenggalan kepala, menculik Campbell, dan memberikan informasi intelijen kepada naga api, kata Lu Xingchuan. Sekarang Ghost Squad sudah hancur total, mereka hanya punya satu kartu yang bisa dimainkan di Storm Team, sekarang para anggotanya sudah ditangkap, menurutmu berapa nilai nyawa mereka? Bisakah mereka menukarnya dengan sesuatu? Su Wancong terdiam, memegang rokoknya, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Saya mengerti maksudmu. Bab 2764. Pengawalan ke pengadilan. 3 hari lagi berlalu, dan interogasi terhadap Lin Yi resmi dimulai. Pada saat yang sama, di luar penjara pertama, sebuah mobil van Iveco kecil terparkir. Qiu Yuluo dan anggota kelompok 1 semuanya ada di dalam. Selain mereka, ada orang istimewa lain yang hadir, Ning Che. Saat ini, luka luar Ning Che sudah mulai pulih sebagian, hanya beberapa bagian saja yang masih diperban. Menurut peraturan, dia tidak diizinkan untuk keluar, tetapi Ning Che bersikeras untuk pergi, dan para dokter tidak dapat menghentikannya. Apakah kalian semua sudah memikirkannya? Tanya Ning Che. Begitu kamu memutuskan, tidak ada jalan kembali. Bukan hanya kamu, bahkan keluargamu pun bisa terlibat. Pikirkan baik-baik, sekarang bukan saatnya untuk impulsif. Anggota kelompok 1 duduk diam di kursi mereka, tidak berbicara. Kalian semua harus pergi sekarang, ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Ekspresi mereka tetap tenang, dan akhirnya, Sui Qiang berkata, Kak Ning, tak perlu bicara lagi. Kalau kami benar-benar takut, kami tak akan ada di sini. Tepat sekali, paling buruknya hanya kematian, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Zhang Chaoyue. Haha, tepat sekali, Sao Jianfeng tertawa terbahak-bahak. Dengan adanya gelak tawa itu, suasana di dalam kendaraan menjadi sedikit rileks. Karena tidak ada yang berniat pergi, masalahnya selesai. Aku sudah merencanakan rutenya, dan begitu orang itu keluar, kita akan mencari kesempatan untuk membawanya pergi. Oke. Suasana di dalam mobil kembali tegang, tak ada seorang pun yang berbicara, hanya suara detak jantung berat yang tersisa. Mereka tidak takut mati, tetapi takut gagal. Bang, bang, bang. Saat itu, terdengar suara ketukan dari luar, dan semua orang melihat keluar dan mendapati seorang wanita berdiri di sana. Cepat buka pintunya. Tidak lain dan tidak bukan adalah wakil kapten tim Yanlong, Lu Yu. Melihat itu adalah Lu Yu, semua orang sedikit terkejut. Bertemu dengannya di sini bukanlah perkara mudah. Qiu Yuluo segera membuka pintu, dan Lu Yu masuk ke dalam kendaraan. Orang tua itu benar, kau benar-benar datang ke sini. Lu Yu sama sekali tidak sopan, mencubit wajah Qiu Yuluo dengan satu tangan dan telinga Ning Che dengan tangan lainnya. Usiamu sudah lebih dari 30, masih saja melakukan ini. Kamu terlalu banyak menonton film polisi. Aduh, santai saja, Ning Che meronta sedikit sambil terus menggosok telinganya. Baginya untuk menjadi wakil kapten tim Yanlong, Lu Yu bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Bukan hanya Qiu Yuluo dan Ning Che, tetapi anggota lain dari grup 1 juga mendapat omelan darinya. Cepat kembali, berani datang ke sini, kau pasti ingin mati. Aku sudah mengatur rutenya, kata Qiu Yuluo. Setelah selesai, akan ada seseorang yang menjemput kita di jalan. Tidak bisa menjanjikan apa-apa lagi, tapi pergi seharusnya tidak masalah. Lu Yu dengan marah mencubit piltrumnya sendiri. Jangan lupakan identitas kalian. Sekalipun kalian mengundurkan diri, kalian tetap menyandang tanda Brigade Garda Pusat. Kalau kalian membuat keributan sebesar ini, orang tua itu akan terpengaruh oleh kalian. Sekarang, tak seorang pun berbicara. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka pertimbangkan. Cepat kembali, orang tua itu sedang mengurus ini. Tapi kami mendengar bahwa ini tidak dapat diselesaikan, hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jika dia mendapat hukuman penjara seumur hidup, itu adalah sebuah keberhasilan, kata Lu Yu. Dengan kemampuan orang tua itu, bahkan di dalam, dia bisa merawatnya dengan baik. Aku tidak mengerti apa yang kau pikirkan, melakukan hal bodoh seperti ini. Jelas Lu Yu benar-benar kesal, menunjuk Dai Qiu Yuluo. Terutama kamu, bukan saja tidak menghentikan mereka, kamu malah ikut-ikutan dalam kejenakaan mereka. Qiu Yuluo cemberut, seperti seorang murid yang dimarahi gurunya, terdiam cukup lama. Sambil melihat sekeliling,
Luyu berbicara kepada semua orang di dalam mobil. Tetaplah di sini dengan patuh, jika kau berani bergerak lagi, aku akan mematahkan kakimu. Sambil berkata demikian, Luyu turun dari kendaraan. Pada saat yang sama, Liu Hong turun dari SUV hijau militer di belakang. Sudah selesai memarahi, tanya Liu Hong sambil tersenyum. Mereka benar-benar membuatku marah, kata Luyu. Itu normal, kata Liu Hong. Mereka telah melalui begitu banyak misi bersama, ikatan mereka berbeda dari yang lain, kita tidak bisa berempati sepenuhnya. Tapi mereka tidak bisa main-main seperti ini, aku benar-benar ingin memukul mereka. Ingatkan ketika Jiang kecil didisiplinkan, bukankah kau juga membanting meja dan berdebat dengan tetua Lu? Hei, jangan bahas hal-hal lama yang bisa menyakitiku, kata Luyu. Liu Hong tertawa terbahak-bahak, baiklah, sudah waktunya, ayo kita berangkat. Luyu mengangguk, dan keduanya menuju penjara pertama. Melewati gerbang, beberapa kendaraan terparkir di dalamnya. Puluhan orang berdiri di dekatnya, semuanya bertanggung jawab untuk mengawal Lin Yi. Mereka benar-benar habis-habisan dengan adegan besar ini. Keluarga Wang menghabiskan banyak uang untuk menyingkirkannya, kata Luyu. Sejak kematian Wang Mian dan Wang Zhenshan hingga sekarang, sudah lebih dari 2 tahun. Keluarga Wang telah menunggu kesempatan ini. Mereka tidak akan membiarkan hal tak terduga terjadi, kata Liu Hong. Kurasa kepala keluarga Wang mungkin sudah menduga hal ini. Kalau Ning Che dan yang lainnya mencoba sesuatu, mereka pasti akan dilenyapkan dengan cepat. Luyu tetap diam, tampaknya setuju dengan pendapat Liu Hong. Bos Liu, izinkan saya menanyakan sesuatu. Jika Lin Yi benar-benar dieksekusi, apa yang akan kau lakukan? Itu pertanyaan yang bagus. Liu Hong menghela napas sambil tersenyum, mundurlah. Setelah sibuk selama bertahun-tahun, aku butuh alasan untuk pensiun dan menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anakku. Apakah serius itu? Ini bukan soal serius atau tidak. Kalau semangat itu hilang, bertahan pun hanya soal gaji. Lebih baik mundur lebih awal dan biarkan orang lain yang mengambil alih. Saya mengerti maksudmu. Tak lama kemudian, mereka menemukan orang yang bertanggung jawab dan, melalui koneksi pribadi, bertemu Lin Yi. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Liu Hong dan Luyu, Lin Yi sedikit terkejut. Sidang pengadilan hari ini, kami di sini untuk mengantar Anda. Kenapa dibuat begitu melodramatis? Kau membuatku malu, Lin Yi tersenyum, lalu menatap Luyu, dan bertanya. Bagaimana keadaan di pulau itu? Apakah mereka sudah menangkap semua anggota Storm? Luyu tertegun sejenak, dan pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti pikiran Liu Hong. Mereka semua termakan umpannya. Baguslah, usahaku tidak sia-sia, Lin Yi meregangkan tubuhnya, apakah sudah waktunya pergi sekarang? Ayo pergi, jangan khawatir, Liu Hong menepuk pundaknya, Penatua Lu telah berusaha mencari jalan keluar selama beberapa hari terakhir ini. Aku sudah cukup santai, tinggal di sini selama beberapa hari malah membuatku bertambah berat badan. Bagus, kata Liu Hong sambil menatap Lin Yi dengan perasaan campur aduk, ayo pergi. Lin Yi mengangguk dan mengikuti keduanya keluar. Dengan lebih dari selusin pria yang mengawal, Lin Yi menaiki kendaraan dan kemudian mereka pergi satu demi satu. Tokoh hebat ini akhirnya pergi, kata seorang staf berseragam, sambil berdiri di pintu. Bab 2765. Dalam sekejap, bunga bermekaran. Dalam sekejap, keabadian. Ada apa dengan orang ini? Aku sudah di sini lebih dari setahun, dan baru pertama kali ini aku melihat orang yang bisa berjalan bebas tanpa borgol. Saya sudah di sini selama 8 tahun, dan ini pertama kalinya saya melihatnya juga. Sekarang setelah dia pergi, suasana di sini akan tenang. Dia tidak melakukan apapun kepada kami. Kami pernah melihatnya sekali, dan dia bahkan mengangguk ke arah saya sebagai salam. Itu karena tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, bahkan jika dia kehilangan sehelai rambut pun, orang-orang di luar akan menghancurkan kita. Apa, itu mengerikan. Itulah mengapa dia disebut legenda. Melihat semua bekas luka di tubuhnya, kau tahu dia bukan orang yang bisa diganggu-gugat. Pada saat yang sama, mobil yang mengawal Lin Yi mulai bergerak perlahan. Orang-orang yang menunggu di luar semuanya berlari ke bawah, menatap dengan penuh semangat. Brengsek. Duduk di dalam mobil, Lin Yi menatap orang-orang yang berdiri di bawah, matanya berkaca-kaca seolah saluran air matanya telah tertusuk. Seekor unta dapat tertimpa jerami, begitu pula Lin Yi. Melihat Qiu Yuluo, Ning Che, dan kelompok yang berdiri di sana. Dia akhirnya hancur. Saat ini, di luar gedung pengadilan. Beberapa mobil terparkir, dengan Qin Han, Liang Jinming, Gao Zongyuan, dan He Yuan berdiri di samping mereka, menatap ke kejauhan. Meskipun masalah tersebut melampaui tingkat kelas mereka masih dapat memperoleh beberapa potongan informasi. Mengetahui bahwa persidangannya hari ini, mereka semua datang ke sini, berharap untuk bertemu Lin Yi. Di samping mereka ada Audi A8.
Yang duduk di dalam adalah Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Ji Qingyan tahu dengan jelas bahwa dia tidak dapat memainkan peran apapun dalam masalah ini, jadi setelah pertimbangan mendalam, dia menemukan Liang Ruoxu. Bagi Lin Yi, apapun berharga. Apakah sudah ada hasilnya sekarang? Tanya Ji Qingyan. Belum, kata Liang Ruoxu. Ada yang sengaja membuat masalah di balik layar, situasinya lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jantung Ji Qingyan berdebar kencang. Dia bahkan tidak menyangka Liang Ruoxu akan mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda memiliki penilaian awal? Liang Ruoxu terdiam. Ada penilaian awal, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Katakan saja langsung. Kita sudah seusia ini, tak perlu menyembunyikannya dariku. Hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sekalipun dia sudah siap, mendengar kata-kata itu membuat Ji Qingyan merasa tercekik, seolah-olah ada yang mencekik lehernya. 2 tahun lalu, setelah insiden Panama, masalah ini mulai direncanakan, dan sekarang mereka akhirnya menemukan kesempatan itu, desah Liang Ruoxu. Di lingkaran Yanjing, banyak orang dari kompleks telah didisiplinkan oleh Lin Yi, dan sekarang mereka semua menendangnya saat dia terjatuh. Berhenti sejenak, Liang Ruoxu melanjutkan. Dan Anda juga tahu ada cacat pada catatan Lin Yi, yang merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Saya mengerti. Jangan patah semangat, selama hukumannya seumur hidup, masih ada harapan untuk berubah, kata Liang Ruoxu tegas. Terima kasih. Ji Qingyan perlahan membuka pintu mobil, siap keluar. Presiden Ji. Ada apa? Liang Ruoxu menemukan tasnya, mengeluarkan kotak merah kecil, dan merapikan rambutnya. Sudah lama sekali, dan aku belum sempat berkunjung. Rasanya kurang sopan, jadi ini hadiah kecil yang kusiapkan untuk anak itu, simpan saja. Aku tidak bisa menerimanya, kamu harus menyimpannya. Kenapa kamu tidak bisa mengambilnya? Liang Ruoxu bersikeras, menyerahkannya kepada Ji Qingyan, sambil berkata. Seperti yang kamu bilang, kita sudah seusia ini, kita seharusnya tidak seperti gadis-gadis muda itu lagi. Sambil memegang hadiah itu, Ji Qingyan meremas tangannya dengan lembut. Aku tidak bisa masuk. Kalau ada kabar, kabari aku. Ji Qingyan keluar, berjalan mendekati He Yuan. Kakak senior, apa yang dia katakan? Qin Han dan yang lainnya menatap Ji Qingyan dengan penuh harapan, jantung mereka tanpa sadar berdebar kencang. Hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman mati, penjara seumur hidup. Lutut He Yuan melemah, hampir pingsan. Persahabatan revolusioner antara dia dan Lin Yi tidak dapat dibandingkan oleh siapapun. Mendengar berita itu, jiwanya tak kuasa menahannya. Situasinya belum sampai pada titik terburuk, kalau hukumannya penjara seumur hidup, setidaknya nyawanya bisa diselamatkan, saya sudah merasa puas. Ji Qingyan sudah kehabisan pilihan. Baginya, tak ada hal lain yang penting selama Lin Yi masih hidup. Jangan bicara, sepertinya mereka datang. Mendengar kata-kata Qin Han, beberapa orang melihat ke kejauhan dan melihat lebih dari selusin kendaraan datang satu demi satu. Tanpa berpikir panjang, Ji Qingyan berlari menghampiri. Namun dia dihentikan dengan tegas oleh para penjaga di pintu masuk, yang menjaga jarak lebih dari 10 meter darinya. Di dalam dan di luar mobil, Lin Yi dan Ji Qingyan bertukar pandang. Pada saat ini, waktu dan ruang saling terkait. Mekar sesaat, abadi dalam sekejap. Badai salju yang kacau, keabadian dalam sekejap. Sebelum ini, Ji Qingyan telah melakukan terlalu banyak hal. Pada akhirnya, semua itu hanya demi satu tatapan ini. Matanya tak menitikkan air mata, hanya kepuasan dan tak ada penyesalan. Kendaraan itu tidak berhenti, terus melaju ke halaman belakang. Namun bagi mereka berdua, ini sudah cukup. Sesampainya di gerbang belakang, pintu mobil terbuka, dan Lin Yi dituntun keluar. Petugas yang bertanggung jawab melihat borgol itu dan menoleh ke Liu Hong, pemimpin, menurut aturan, borgol ini harus dipakai. Liu Hong mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Lin Yi bersikap tenang dan tidak wajar. Takut, tanya Liu Hong. Lin Yi tersenyum, jika aku takut mati, aku tidak akan datang ke Brigade Pengawal Pusat. Liu Hong merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Kalau saja dia tidak datang ke Brigade Garda Pusat, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Bagaimana kabar Penatua Lu? Lin Yi tiba-tiba bertanya. Saya pernah mengunjunginya sebelumnya, dia tampaknya tidak sesehat sebelumnya, sering-seringlah mendesaknya jika Anda punya kesempatan. Saya tidak mampu melakukan itu, kata Liu Hong. Dia ingin datang menemuimu, tetapi dia takut kamu tidak ingin menemuinya, jadi dia tidak datang. Dia benar-benar sudah tua, Lin Yi tertawa dan menangis, jika tahun lalu, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu. Liu Hong mendesah dalam-dalam, dipenuhi rasa tak berdaya. Baiklah, berhentilah mendesah terus-menerus, itu membuatku depresi. Bahkan jika aku mati, aku tidak menyesalinya, aku sudah menjalani hidup yang cukup riang. Berhenti bicara omong kosong, kamu akan baik-baik saja. Lin Yi terkekeh dan berjalan menuju aula. Pada saat ini,
tempat itu sudah penuh dengan orang. Keluarga Liang semuanya ada di sana, bersama dengan Tuan Yang dari daerah Garnison Zonghai, dan rekan-rekan lainnya dari Brigade Garda Pusat. Sisi lainnya didominasi oleh keluarga Wang. Di belakang duduk sekelompok keturunan majemuk. Orang-orang ini semuanya pernah didisiplinkan oleh Lin Yi sebelumnya, dan mereka sangat membencinya. Mendengar berita ini, mereka segera mencari koneksi untuk berada di sini. Mereka semua ingin menyaksikan adegan ini secara langsung. Yang duduk di barisan depan tidak lain adalah Wang Ming, yang sebelumnya memiliki konflik dengan Lin Yi. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua berambut putih, dengan beberapa bintik penuaan di wajahnya, duduk di sana tak bergerak, sekokoh pohon pinus, setenang gunung. Dan orang ini adalah kepala keluarga Wang. Kakek Wang Mian, Wang Bingkuan. Bab 2766. Generasi muda akan melampaui kita. Siapa yang bisa berkata bahwa masa depan tidak akan mengalahkan masa lalu? Aneh sekali. Dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa melihat Liang Xianghe, kata Wang Ming. Di levelnya, entah dia datang atau tidak, semuanya sama saja. Kakek kedua, apa maksudmu dengan itu? Karena dia tidak bisa mengubah hasilnya. Daripada menghadiri persidangan yang hasilnya sudah diketahui, lebih baik bersembunyi dan merasa tenang. Aku mengerti. Wang Ming tersenyum dan berkata, kurasa dia sedang minum sendirian sekarang, siapa tahu. Apa yang dia lakukan tidak lagi penting, kata Wang Bingkuan. Jika aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya di akhir, aku juga tidak akan datang. Sebenarnya, saat ini, lebih baik datang dan melihat-lihat. Kita selalu perlu merasakan sukacita kemenangan. Wang Ming mendesah dengan sedikit emosi. Tanpa disadari, 2 tahun telah berlalu, dan keluarga Wang akhirnya kembali. Wang Bingkuan tidak berbicara, tetapi ikut tersenyum. Baginya, kematian Lin Yi tidaklah penting. Yang terpenting adalah menginjak Liang Xianghe. Bekerjalah dengan giat. Untuk waktu yang lama di masa depan, harimau bertaring pedang tidak akan bisa muncul. Yang benar-benar penting tetaplah Brigade Garda Pusat. Mendengar ini, ekspresi Wang Ming menjadi serius. Tapi masalahnya, Brigade Garda Pusat masih di bawah kendalinya, dan sulit untuk menyerahkannya ke tanganku. Setelah masalah ini selesai, Brigade Garda Pusat tidak akan ada hubungannya dengannya. Jangan khawatir. Wang Bingkuan tampak tenang, dengan tatapan penuh keyakinan di matanya. Masalah ini seharusnya diputuskan oleh Penatua Su, kan? Liang Xianghe selalu menganggapnya sebagai pewaris Brigade Garda Pusat, tetapi sebentar lagi dia akan pergi, jadi wajar saja jika brigade ini tidak bisa diserahkan kepada orang luar, kata Wang Bingkuan. Su Wancong tahu pentingnya masalah ini lebih dari siapapun, dan logika mengikuti arus, dia mengerti lebih dari siapapun, jadi dia tidak akan menolak. Dimengerti, kakek kedua. Wang Ming menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Karena dia tahu apa yang diwakili oleh Brigade Garda Pusat. Sidang akan segera dimulai, mengapa belum ada yang datang? Sementara keduanya berbincang, orang-orang dari kompleks itu mulai berteriak dengan tidak sabar. Orang yang berbicara itu memiliki perawakan yang cukup proporsional, memakai gaya rambut yang sedang populer saat itu, rambutnya dicat pirang, dan duduk dengan kaki disilangkan, sehingga tampak sangat sombong. Dan orang ini adalah Zhao Mo, yang pernah menjadi salah satu dari 4 tuan muda Yanjing dan dihukum paling keras oleh Lin Yi. Bagi mereka, tempat ini bukanlah sesuatu yang misterius, bisa dibilang mereka datang kapan saja mereka mau. Karena alasan-alasan ini, mereka tidak mempunyai keraguan dalam hati mereka. Selain itu, Gu Changchuan, Sun Ce, dan Lu Xuan juga datang, ingin menyaksikan momen yang menggembirakan ini. Ucapan Zhao Mo tidak tertahan, seolah sengaja diucapkan agar didengar oleh keluarga Liang. Namun Liang Ruoxu hanya melirik ke samping dan tidak mengatakan apapun lagi. Jangan khawatir, mereka mungkin akan segera tiba. Ini jam sibuk, kemacetan lalu lintas itu normal, kata Sun Ce. Aku hanya berharap dia cepat mati. Zhao Mo mengangkat bahu dan berkata, aku sudah memikirkannya matang-matang, begitu dia meninggal, aku akan pergi ke batu nisannya, memercikkan cat merah, dan mendoakannya semoga sukses dan masa depan cerah. Jika kau ingin mati, bicaralah saja, aku akan membiarkanmu pergi. Zhao Yunhu berdiri dengan marah, melempar ponselnya dengan begitu cepat hingga Zhao Mo bahkan tidak sempat bereaksi. Dia terkena secara langsung. Para penjaga yang berdiri di pintu tercengang, tidak berani campur tangan sama sekali. Kalian semua tidak. Hei, tidak ada gunanya marah tentang ini. Zhao Mo menghentikan Lu Xuan yang marah dan berkata, hanya orang yang tidak kompeten yang marah, biarkan saja mereka melampiaskannya, aku tidak peduli. Haha, benar juga, karena dia toh akan mati, biarkan saja mereka melampiaskannya sedikit. Sun Ce tertawa terbahak-bahak. Baiklah, duduklah. Qiu Yuluo, yang duduk di sampingnya, berkata, ini bukan tempat biasa, semuanya tenanglah. Zhao Yunhu menahan amarahnya dan ditarik kembali ke tempat duduknya. Pada saat ini, di pihak mereka,
Suasananya luar biasa mencekam, seolah-olah dapat dilihat dengan mata telanjang, kemarahan tak terhingga membubung bagai gunung berapi. Ningche memejamkan matanya, sambil bersandar menyakitkan di sandaran kursi. Darah kami tertumpah sia-sia. Pada saat ini, beban yang dipikul Brigade Garda Pusat adalah beban yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Sial, ding, ding. Suara renyah terdengar dari luar. Semua orang tiba-tiba menoleh untuk melihat Lin Yi berjalan masuk dari luar. Secara naluriah, semua orang dalam kelompok itu berdiri. Saat melihat borgol pada Lin Yi, saluran air matanya pecah, tidak mampu menghentikan air matanya. Ini adalah penodaan terhadap semua kehormatannya. Mengapa kamu menangis? Brigade Garda Pusat tidak meneteskan air mata. Yu Xiying, Xiao Bing, dan Luo Qi menangis seperti anak-anak yang menangis. Hei, apakah menurutmu tempat ini taman belakangmu? Suara Zhao Mo tiba-tiba meninggi. Lin Yi menoleh dan melihat teman lama yang pernah dikenalnya. Kamu masih belum mati. Dalam sekejap, Zhao Mo merasakan hawa dingin menjalar dari tumit hingga ke atas kepalanya, seakan-akan ada kuku yang tumbuh di kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia berani bersikap sombong di hadapan orang lain, tetapi di hadapan Lin Yi, dia sama sekali tidak punya sifat pemarah. Metode Lin Yi tidak ada habisnya, dan dia sudah dipukuli hingga menyerah. Pada titik ini, jujur saja, kenapa harus repot-repot? Kata-kata Wang Ming memecah ketegangan, membuat Zhao Mo bernapas lega. Hanya dalam beberapa detik, ia merasa seolah telah melewati gerbang neraka. Sudah kuduga, kalian tidak akan melewatkan pertunjukan seperti ini, insting kalian memang tajam. Wang Ming terkekeh dan berkata, seperti yang diharapkan dari pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat, kemampuan berbicaramu sungguh luar biasa. Jadi, untuk seseorang selevelmu, kembalilah dan berlatihlah beberapa tahun lagi. Belum waktunya untuk bergabung dengan meja. Pada titik ini, siapapun yang punya otak bisa tahu bahwa Lin Yi sudah menargetkan Wang Bingkuan. Memang, tapi pada akhirnya aku masih hidup, kan, kata Wang Ming. Saya tidak ingin menjadi patok yang menonjol, saya juga tidak ingin menjadi burung yang menonjol. Lin Yi tersenyum ringan dan berkata, jadi kau hanya bisa membunuhku di sini, sementara aku bisa membunuh di rumahmu. Mata Liang Xianghe tiba-tiba bergerak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk melirik Wang Bingkuan, mendapati ekspresinya luar biasa suram, pertama kalinya gejolak emosi sebesar itu muncul sejak kemunculannya. Shen Sui tersenyum, benar-benar menyentuh titik tersakiti. Sungguh, pahlawan telah muncul di usia muda. Putra dan cucuku gugur di tanganmu, itu bukan ketidakadilan. Ekspresi wajah Wang Bingkuan melunak, menjadi ramah. Namun perbuatan diawasi oleh surga, cepat atau lambat ada harga yang harus dibayar. Saya sangat jelas tentang bukti yang Anda miliki terhadap saya. Lin Yi berdiri di depan Wang Bingkuan, menatap langsung ke wajah layu itu dan berkata, tapi kamu juga harus ingat, mereka yang bermain api pasti akan terbakar. Wang Bingkuan tertawa dan berkata, Lin Yi, aku akui kau hebat, tapi untuk mengancamku, kau belum berada di level itu. Memang, tapi jangan lupa, kaum muda harus ditakuti, siapa yang bisa bilang masa depan tidak akan melampaui masa lalu. Bab 2767. Tidak ditemukan kejadian seperti itu. Ruang sidang itu sunyi. Semua anggota keluarga Liang memandang Lin Yi, pemandangan itu benar-benar lebih mendebarkan daripada film. Dalam masyarakat ini, yang berani berbicara kepada Wang Bingkuan dengan cara seperti itu, Lin Yi mungkin orang pertama. Hehehe. Wang Bingkuan tertawa, kalau begitu, biarkan aku melihat bagaimana kau, anak muda ini, bisa keluar dari sini. Wang Ming menatap Lin Yi, terus mengamatinya. Dia ingin melihat ketakutan di wajah Lin Yi, tetapi keinginannya tidak terwujud. Jangan khawatir, kamu akan melihatnya. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki bergema. Semua orang melihat sekelompok orang muncul dari belakang bangku hakim, dipimpin oleh Sun Guangming, diikuti oleh selusin orang lainnya. Melihat Lin Yi berdiri di depan Wang Bingkuan, ekspresi Sun Guangming berubah, tetapi dia dengan cepat tenang dan berkata, terdakwa, silakan duduk. Munculnya Sun Guangming mengubah suasana di istana. Meskipun Wang Bingkuan tidak mendapat keuntungan dari Lin Yi, orang yang benar-benar menentukan arah acara muncul, membuat semua orang gugup. Alis Liang Ruoksu berkerut dalam, dan jantungnya berdebar kencang. Tak lama kemudian, Lin Yi duduk, dan Sun Guangming membacakan beberapa pernyataan pembuka seperti biasa. Interogasi resmi dimulai. Terdakwa Lin Yi, menurut penyelidikan, pada malam tanggal 18 Agustus Anda menyusup ke Lembaga Penelitian Garda Pusat, melukai 2 staf dan 12 penjaga, serta mencuri materi internal penting. Apakah Anda mengakuinya? Aku tidak mengakuinya, kata Lin Yi dengan tenang. Itu untuk misi rahasia, hanya pertunjukan, dan sekarang barang-barangnya telah diambil. Sun Guangming tidak bertahan lama pada masalah ini, dia sudah menduga hasil ini. Tak lama kemudian, Sun Guangming mengeluarkan beberapa dokumen. Menurut bukti terkait,
setahun yang lalu, Anda diam-diam memberikan informasi tentang mesin dan chip litografi kepada Mitsui Group Jepang, yang merupakan kebocoran rahasia inti utama berdasarkan peraturan terkait. Apakah Anda punya tanggapan mengenai hal ini? Ekspresi Sensui berubah, menatap Lin Yi dengan heran. Dia tidak tahu tentang masalah ini. Namun Lin Yi benar-benar melakukannya. Meskipun kaya Mitsui telah menjadi pengendali sebenarnya dalam keluarga, kedudukannya tidak stabil. Karena orang-orang dan alasan-alasan ini, beberapa teknologi mesin litografi kelas bawah disediakan untuk meningkatkan prestisenya. Tetapi hal itu dilakukan dengan sangat rahasia, tanpa diduga-duga mereka mengetahuinya. Itu murni perilaku komersial. Saat bertukar material mesin litografi, saya juga memperoleh data inti dari Mitsui Heavy Industries dan Mitsui Precision. Namun, grup Lingyun Anda memiliki investasi dari grup Chitich, jadi tindakan Anda memerlukan pelaporan yang relevan, yang tidak saya temukan. Kalau tidak ditemukan, ya tidak ditemukan. Lin Yi mengangkat bahu, kita hitung ini sebagai satu, lanjutkan. Lin Yi menguap, sedikit tidak sabar. Wajah Sun Guangming berubah muram. Dia tidak dapat menerima penghinaan dari seorang tahanan. Namun menurut aturan, dia harus bertahan. Dengan tenang mengatur dokumen-dokumen itu, Sun Guangming kemudian berkata, menurut catatan, ayah Anda adalah Lin Jingsan, yang telah aktif di luar negeri selama bertahun-tahun. Menurut sumber terpercaya, Anda memiliki kontak dekat, yang diam-diam menjual sejumlah besar informasi. Sekarang setelah buktinya meyakinkan, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Lin Yi terkekeh, saya sangat penasaran, dari mana Anda mendapatkan buktinya? Ini adalah saluran rahasia, tidak nyaman untuk diungkapkan. Ini semakin menarik, Lin Yi mencibir, berkata. Jangan bilang masalah ini tak berdasar, kalaupun ada, baik kau maupun keluarga Wang di belakangku seharusnya tak punya kemampuan untuk mendapatkan informasi seperti itu, kan? Kau meremehkanku atau meremehkannya? Ekspresi wajah Sun Guangming menjadi gelap, penghinaan dari atas ini membuatnya tidak nyaman. Buktinya sudah meyakinkan, jadi tidak ada gunanya bahkan jika Anda tidak mengakuinya, kata Sun Guangming. Sekarang, saya akan membaca kalimatmu. Terdakwa Lin Yi, atas pembocoran rahasia dagang dan informasi keamanan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dijatuhi hukuman mati, yang harus dieksekusi segera. Ini jebakan, Anda tidak punya bukti sama sekali. Liang Ruoxu berdiri dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia tidak peduli di mana dia berada atau identitasnya sendiri. Tertibkan di pengadilan, atau kamu akan dikeluarkan. Duduk dulu, kata Liang Xianghe dengan suara rendah. Pada saat ini, hal terpenting adalah tetap tenang, jika tidak, Anda dapat dengan mudah meninggalkan pegangan untuk orang lain. Liang Ruoxu ditarik kembali ke tempat duduknya oleh Sensui, tetapi jantungnya berkedut. Ini adalah hasil terburuk, dan lebih buruk lagi, dia tidak menemukan solusi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Lin Yi, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Qin Yingyue sama sekali. Dan kejadian-kejadian berikutnya kemungkinan besar akan lepas kendali. Jika Lin Jingsan mengamuk, tragedi masa lalu akan terulang kembali. Hahaha. Zhao Mo tertawa terbahak-bahak, sungguh, kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Setelah melakukan begitu banyak kejahatan, pembalasan akhirnya datang. Semua orang menoleh, menatap Zhao Mo, yang ekspresinya langsung membeku. Di wajah orang-orang ini, dia melihat niat membunuh yang kental. Sun Guangming berkata, bawa orang itu pergi. Tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah Jiang Zhengnan, Kapten Naga Api. Dan Liang Xianghe ada tepat di sisinya. Kemunculan Liang Xianghe membuat wajah Wang Bingquan menjadi jelek. Baginya, kemunculan Liang Xianghe secara tiba-tiba pada saat ini bukanlah hal yang baik. Bukan hanya Wang Bingquan, tetapi juga Sun Guangming yang hendak pergi, merasa gelisah. Bagaimana mungkin semuanya berakhir tepat saat aku tiba, kata Liang Xianghe sambil tersenyum. Penatua Lu. Sun Guangming tersenyum dan berkata, menurut aturan, persidangan dimulai setengah jam yang lalu, jadi. Tidak apa-apa. Liang Xianghe menjawab dengan riang. Saya hanya ingin melihat hasilnya. Bagaimana keputusannya? Sun Guangming mengetahui hubungan antara Lin Yi dan Liang Xianghe, dan keputusannya sepenuhnya mematuhi aturan. Tetapi menghadapi Liang Xianghe, sulit untuk mengucapkan dua kata itu. Kenapa kamu ragu-ragu, bukankah hasilnya sudah tercapai? Itu telah, kata Sun Guangming dengan gugup. Beritahu saya. Mengambil napas dalam-dalam, Sun Guangming berkata. Hukuman mati. Jadi itu hukuman mati. Sun Guangming diam-diam menatap Liang Xianghe, mencoba mengamati ekspresi mikronya, tetapi dia tidak dapat memahami apapun. Wang Bingquan merasakan hal yang sama, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Biarkan aku melihat hasil keputusannya. Ini dia. Liang Xianghe mengambil dokumen putusan, membalik ke halaman terakhir.
Melihat bahwa pendapat eksekusi akhir adalah hukuman mati. Dengan tenang, Liang Xianghe mengambil pulpen kuno dari saku pakaiannya dan dengan lembut mencoret kedua kata itu. Kemudian, dengan tangannya yang mantap, dia menulis 4 kata baru di sampingnya. Tidak ada kasus seperti itu. Bab 2768. Di luar kendali seseorang. Tidak ditemukan hal seperti itu. Ekspresi Sun Guangming benar-benar terkejut, tertegun di tempat, tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama. Akan tetapi, orang lain yang mendengarnya memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Namun tidak seorang pun berani bersuara. Lu tua, apa maksudmu dengan ini? Pada saat kritis, Wang Bingkuan angkat bicara. Di sini, hanya dia yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Liang Xianghe. Tidak ada yang khusus, hanya menyampaikan hasil baru. Wang Bingkuan tidak menanggapi, sebaliknya, dia berbalik dan berjalan keluar. Dalam sekejap, semua orang yang duduk di belakangnya tercengang. Kurangnya tanggapannya menandakan persetujuannya dengan hasil ini. Ini berarti Lin Yi akan dibebaskan. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi Zhao Mo gemetar. Pada saat inilah dia benar-benar merasakan teror Lin Yi. Sesuatu yang sebesar ini terjadi, namun dia masih bisa keluar tanpa cedera. Dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menjatuhkannya. Dan yang terjadi selanjutnya, orang yang tidak beruntung itu mungkin adalah dirinya sendiri. Apa yang kau lihat? Cepat lepaskan borgolnya, kata Liu Hong. Ya, kata penjaga itu. Tidak perlu repot-repot. Lin Yi memberikan dorongan kuat dengan kedua tangannya dan langsung memutuskan rantai di tengahnya. Borgol di pergelangan tangannya juga dibuka paksa tanpa usaha apapun. Para penjaga yang berdiri di dekatnya tertegun dan terdiam. Rasanya seolah-olah mereka melihat sesuatu. Dikurung beberapa hari, berat badanmu masih saja naik, hatimu memang besar, canda Liang Xianghe. Denganmu di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bajingan. Liang Xianghe tertawa lalu menoleh ke Ning Che, senyumnya ramah dan bersahabat. Yang terakhir segera berdiri dan menegakkan tubuhnya. Bagaimana lukamu? Sekarang jauh lebih baik. Liang Xianghe mengangguk, menatap Ning Che, dan tidak bisa menahan diri untuk menepuk bahunya. Anakku, kamu telah disakiti. Kata-kata Liang Xianghe penuh arti. Bagi orang-orang di Brigade Garda Pusat, terluka adalah hal yang biasa. Bahkan jika Lin Yi terluka, Liang Xianghe tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Keluhan yang disebut itu bermula dari ketidakberdayaannya saat itu, kalau saja bukan karena Lin Yi, yang menggunakan cara biadab seperti itu untuk memecah kebuntuan. Dia tidak tahu apa konsekuensinya. Dalam hal ini, Ning Che dirugikan. Dan Ning Che adalah orang yang cerdas, dia memahami penderitaan dan ketidakberdayaan Liang Xianghe. Tidak ada keluhan, semua untuk rakyat. Setelah menepuk bahu Ning Che lagi, Liang Xianghe pergi. Karena segala sesuatunya sudah beres, tidak ada alasan untuk tinggal. Lin Yi. Liang Ruoxu melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yi, setelah kegembiraan dan kesedihan yang mendalam, saluran air matanya yang tegang menerobos seperti bendungan pada saat ini. Seperti selamat dari bencana, tak terlukiskan. Karena dia tahu betapa dalam dan luasnya rawa ini. Semuanya sudah berakhir. Lin Yi dengan lembut membelai punggung Liang Ruoxu. Ketiga wanita dari kelompok satu juga meneteskan air mata kebahagiaan. Seperti Liang Ruoxu, mereka tidak dapat menerima kematian Lin Yi, bukan hanya karena perasaan pribadi, tetapi juga runtuhnya keyakinan. Jadi mereka telah memutuskan bahwa meskipun mereka harus mati, mereka tidak akan membiarkan Lin Yi terluka. Sekarang, setelah awan menghilang, akhirnya bulan dapat terlihat. Kegembiraan mereka tak terlukiskan, sesuatu yang tidak dapat dipahami orang lain. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu berlalu, orang-orang pergi satu demi satu, pada akhirnya, hanya Lin Yi, Liang Ruoxu, dan mereka dari Brigade Pengawal Pusat yang tersisa. Keluarlah dan lihatlah, dia menunggumu di luar. Lin Yi awalnya tertegun, tetapi kemudian dengan cepat mengerti bahwa Liang Ruoxu mengacu pada Jikingyan. Kelompok itu keluar, tetapi Liang Ruoxu pergi sendiri. Dia sudah ikut merasakan kegembiraan awal dan harus menyisakan waktu yang tersisa untuk mereka. Meskipun semuanya sudah beres, masih ada prosedur khusus yang harus diikuti sesuai formalitas. Namun dengan pengawasan Liang Xianghe, prosedur tidak menjadi masalah, jadi mereka berangkat bersama Brigade Pengawal Pusat dengan cara yang mudah. Ketika mereka melangkah keluar dari halaman pintu belakang, Lin Yi melihat Jikingyan berdiri di luar, Qin Han dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Pelukan besar lainnya. Namun Jikingyan tidak menangis, meski dia memeluknya lebih erat. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Beruntung dan diberkati, bukan? Baiklah, jangan berdiri di sini, ayo kita cari tempat makan, pesta penyambutan, kata He Yuan. Lin Yi mengangguk, lalu menatap orang-orang dari Brigade Garda Pusat, ayo pergi bersama. Bos, kami tidak akan pergi, kata Sui Qiang. Baru saja Bos Liu memberitahu saya, menyuruh kami kembali ke Brigade terlebih dahulu. Baiklah,
kalian pergi saja, aku akan datang besok. Setelah bertukar salam dengan Ji Qingyan, kedua kelompok itu masuk ke mobil masing-masing. Qin Han memesan restoran Sichuan untuk menyambut Lin Yi. Aku masih belum ngerti, di levelmu, bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi, apa ini termasuk korban perjuangan? Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi korban, kata Lin Yi. Saya membunuh putra dan cucu mereka, membalas dendam adalah hal yang wajar. Mendengar alasan ini, Qin Han dan yang lainnya terdiam, ada bagian yang merupakan kesalahan Lin Yi juga. Lalu, apakah mereka akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan? Memang benar, dendam di antara kita sudah berlangsung bertahun-tahun, dan tidak mudah untuk diselesaikan. Entah dia yang mati atau aku yang binasa, tapi untuk saat ini, semuanya aman. Seharusnya, semuanya akan damai untuk sementara waktu. Qin Han cemberut, tampak sedikit gelisah. Untuk apa repot-repot, kalau hanya menjalankan bisnis dengan tenang saja tidak cukup. Jika kamu memberitahuku hal ini 3 tahun lalu, mungkin akan berhasil, sekarang sudah terlambat, aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Baiklah, semuanya sudah berlalu, dan ini bukan masalah besar, kata Lin Yi. Berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatumu tidak basah, berlayar dengan lancar rasanya tidak enak. Tapi masalahnya, itu benar-benar mengerikan, kata Liang Jinming, aku tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Jika aku mundur dan mengabaikan masalah di sana, kamu mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak, kata Lin Yi. Manfaat dan risikonya sepadan, kalau tidak, di Zonghai, siapa lagi yang bisa mempercayai kata-kataku sebagai hukum? Qin Han dan yang lainnya terdiam, mereka tahu betul betapa berpengaruhnya Lin Yi. Jika bukan karena dia, mereka berempat tidak akan bisa bertindak sembrono di Zonghai. Seperti yang dikatakannya, ketika mencapai titik ini, banyak hal berada di luar kendali seseorang. Cukup, ini hari yang sangat membahagiakan, jangan bicarakan ini, Gao Zongyuan mengangkat gelasnya dan berkata. Untuk kepulangan Lin Bro dengan selamat, mari kita minum. Ayo minum. Semua orang menghabiskan minuman mereka, melupakan semua kesedihan. Ngomong-ngomong, apa kau sudah melakukannya denganku waktu itu? Tanya Qin Han sambil menatap Lin Yi. Benda apa? Tentang seseorang yang mencuri informasi identitas saya, kata Qin Han. Baru beberapa hari yang lalu, saya mendapat pesan teks yang mengatakan saya memesan kamar di Mist Valley Hotel di Washington. Astaga, mereka jadi berani banget. Kita minum dulu, nanti aku bantu periksa setelah selesai. Bab 2769. Rapat internal. Karena mereka gembira, pesta penyambutan berlangsung hingga pagi hari. Mereka kembali ke hotel, dan tidur nyenyak malam itu. Keesokan paginya, mereka semua pergi ke restoran untuk sarapan. Setelah persiapan, mereka akan terbang kembali ke Zonghai. Kakak Lin, kapan kamu pulang? Tanya Liang Jinming. Kurasa 1 atau 2 hari lagi. Tidak banyak yang terjadi di sini, jadi aku akan segera kembali. Kalau begitu kami akan menunggumu kembali di Zonghai. Lin Yi mengangguk. Apakah urusanmu mendesak? Ji Qingyan tiba-tiba bertanya. Kenapa? Ada yang sedang kamu pikirkan? Kalau tidak mendesak, ikut aku. Aku mau belanja beberapa barang. Itu berhasil. Setelah sarapan pagi rombongan berangkat menuju SKP. Barang-barang di sini sama dengan milik Zonghai. Kenapa kamu ingin berbelanja di sini? Tanya Lin Yi penasaran. Ji Qingyan mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang diberikan Liang Ruoxu padanya. Di dalamnya ada sebuah kunci emas kecil yang berat dengan kata-kata tertulis, berkah terlihat sangat ceria. Inilah yang dia persiapkan untuk anak itu, jadi aku harus membalasnya. Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia tahu terlalu baik untuk mengatakannya lantang, itu menunjukkan hubungan mereka mulai mencair. Setelah sekitar setengah jam, Ji Qingyan membeli sebuah budak giok yang terbuat dari pualam, berencana agar Lin Yi memberikannya kepada Liang Ruoxu. Setelah berbelanja, Qin Han dan yang lainnya pergi ke bandara tanpa diantar Lin Yi. Setelah itu, Lin Yi naik taksi ke Brigade Pengawal Pusat untuk bertemu dengan kelompok itu. Apakah lukamu sudah sembuh? Lin Yi bertanya pada Ning Che. Aku tidak bisa bergerak untuk saat ini, butuh waktu untuk pulih. Kalian harus mengurus urusan Brigade. Dia menepuk wajah Ning Che, senang rasanya tidak ada yang serius. Jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan, kata Ning Che lembut. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, bagaimana aku bisa hidup? Kalau begitu, mari kita bertemu di jalan menuju neraka, aku tidak ingin berjalan sendirian. Hentikan omong kosongmu, Ning Che melirik Lin Yi sekilas. Mencicit. Pintu kantor terbuka, dan Qiu Yuluo masuk dari luar. Ini bukan tempat untuk mengobrol pribadi. Kalau kamu mau ngobrol, lakukan saja di hotel malam ini. Bos Liu ingin bertemu denganmu. Pergilah ke kantornya. Mereka berdua meninggalkan ruangan, tiba di kantor Liu Hong. Tao Cheng sedang merokok di sofa, dan keempat pemimpin Brigade Garda Pusat berkumpul.
Hasil hukumannya adalah masa percobaan selama 1 bulan, pemotongan gaji selama 1 tahun. Kalau kamu nggak ngomongin itu, aku nggak akan ingat kalau ada masalah gaji. Mereka yang berada di Brigade Garda Pusat tidak kekurangan uang, bahkan yang termiskin memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar, jadi mereka tidak akan peduli dengan gaji 10.000 yuan sebulan. Itu hanya prosedur. Kami tidak bisa begitu saja melepaskanmu begitu saja tanpa alasan, kata Liu Hong sambil tersenyum. Penanganannya baik-baik saja bagiku, aku menerimanya, kata Lin Yi sambil tertawa. Baiklah, kita lupakan saja. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Liu Hong menyalakan sebatang rokok, menyesuaikan sikapnya, dan berkata, awalnya, kamu seharusnya dikirim ke pulau kali ini, tetapi menurut aturan, kamu sedang dalam masa percobaan, jadi tim Tao Cheng akan menggantikanmu selama sebulan. Setelah itu, timmu akan pergi ke darat. Urus urusan rumahmu dan persiapkan dengan baik. Lin Yi mengangguk, bagaimana situasi di pulau itu sekarang? Bentang alam pulau telah berubah, berbagai kekuatan bersaing untuk masuk ke bagian A. Untuk apa itu digunakan? Itu adalah jalan menuju reruntuhan Kandaya, dan jalur termudah untuk ditempuh, jadi semua orang berusaha keras mengamankannya untuk eksplorasi mendalam di masa mendatang. Singkatnya, ini adalah pertempuran yang kacau. Bisa dibilang begitu, kata Liu Hong. Banyak orang mengincar tempat itu tetapi ragu untuk mengambil tindakan besar, karena mereka mungkin akan mudah dikepung. Namun, belakangan ini, ketegangan meningkat, dan konflik besar mungkin akan segera meletus. Apa yang dilakukan tim Badai? Di antara banyak kekuatan di pulau itu, hanya sedikit yang benar-benar menimbulkan ancaman. Dan Storm Team adalah salah satunya. Melalui negosiasi, mereka sudah dipulangkan, tapi apa yang dipertukarkan, saya tidak yakin. Mendengar itu, mereka berempat bertukar pandang, menunjukkan pikiran mereka. Mengingat pentingnya Storm Team, apapun yang mereka tukarkan pastilah bernilai. Adapun apa itu tetap menjadi masalah yang mesti dipecahkan oleh orang bijak. Pasukan hantu sudah habis, dan rekrutan baru belum akan membentuk kemampuan tempur dalam waktu dekat, yang mana ini menguntungkan bagi kami, kata Qiu Yuluo. Liu Hong mengangguk, itu hanya situasi sementara. Semua yang tersisa harus bersemangat dan meningkatkan latihan, jangan bermalas-malasan. Setelah berbicara, Liu Hong melirik Lin Yi. Karena Anda sedang cuti observasi, tidak pantas untuk tetap berada di brigade. Anda bisa membawa tim Anda kembali ke Zonghai, bagaimana Anda melatih mereka terserah Anda. Tapi jika Anda tidak punya waktu, tetap di brigade tidak masalah. Ayo kembali ke Zonghai, aku akan memberi mereka pelatihan khusus. Urus saja sendiri, kata Liu Hong. Situasi di pulau ini semakin genting, kalian berempat harus tetap waspada. Setelah selesai membicarakan bisnis, keempatnya pergi. Karena ada urusan lain, mereka berempat sempat bertukar kabar sebentar, lalu Lin Yi pergi sendiri. Dia membeli beberapa botol anggur dan naik taksi ke tempat Liang Xianghe. Kali ini melihat Lin Yi, Song Yuzhen kembali ke sikap antusiasnya. Lin Yi meletakkan anggurnya, tersenyum saat memasuki ruangan. Liang Xianghe tengah membaca koran, dan saat melihat Lin Yi, dia meletakkan koran itu kembali ke atas meja. Bagaimana Liu Hong menangani kasusmu? Masa percobaan 1 bulan, gaji dipotong 1 tahun. Tidak buruk, prosedurnya masih perlu diikuti, kata Liang Xianghe. Aku yakin jumlah itu bahkan tidak akan cukup untuk menutupi biaya minummu. Saya orang yang hemat dan tidak boros, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kudengar kau menelepon paman lu kembali. Jika dia tidak kembali, tidak ada yang bisa melindungi aset grup Ling Yun. Lin Yi mengangguk, memahami implikasi yang mendasarinya. Setelah diserahkan oleh keluarga Wang, begitu dibebaskan, tidak ada yang berubah, semuanya tetap sama. Namun data inti grup Ling Yun berbeda. Jika ini bocor, tidak ada gunanya untuk mengambilnya kembali nanti. Di mana paman lu, kemana dia pergi? Pertemuan internasional belum berakhir, dia mengambil cuti untuk kembali di tengah jalan, dan setelah berurusan dengan Ling Yun Group, dia pergi. Kasihan, aku ingin memasak untuknya. Tidak perlu terburu-buru, masih banyak kesempatan. Liang Xianghe mengeluarkan sebatang rokok, dan Lin Yi dengan mudahnya memberikan korek api itu padanya. Menyalakan rokoknya, Liang Xianghe diam-diam menghisapnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebentar lagi, kau akan menuju pulau itu, hati-hati. Dunia di sana berbeda, hidup dan mati itu normal, jangan sampai kehilangan akal dan bertindak gegabah. Bab 2770. Kamp pelatihan pulau. Aku tahu. Lin Yi mengangguk dengan serius dan berkata, tidak bisa menjamin apapun, tapi mempertahankan hidupku jelas bukan masalah. Saya mengerti situasi Anda, tetapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Bagi Brigade Garda Pusat, mati di medan perang adalah hal yang sangat normal, kata Liang Xianghe. Bukan hanya Brigade Garda Pusat, seperti ini di seluruh dunia. Kecepatan pembaruan dan iterasinya lebih cepat dari yang Anda bayangkan.
Kata-kata dari Liang Xianghe cukup mendalam. Ia mengisyaratkan kepada Lin Yi untuk benar-benar mempertimbangkan pengurangan kekuatan dalam pertempuran Brigade Pengawal Pusat. Jangan langsung bertindak impulsif saat melihat rekan satu tim cedera. Tetapi Liang Xianghe juga tahu apakah kata-kata ini akan efektif masih belum diketahui. Aku mengerti, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kalau dia tidak mengerti, dia pasti bodoh. Baguslah kau mengerti, kata Liang Xianghe. Kamu sudah jadi ayah 2 anak, punya istri dan anak-anak yang harus dinafkahi. Jangan anggap dirimu anak muda lagi. Kecerobohan tidak akan menghasilkan sesuatu yang hebat, kalau tidak, keluarga Wang tidak akan memanfaatkan kesalahanmu. Lihatlah dirimu. Lin Yi hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh Song Yuzhen, yang dengan nada mencela berkata, anak itu datang dengan niat baik untuk menemuimu, kenapa kau terus mengoceh? Dia kesini bukan untuk mendengarkan ceramahmu. Dengan itu, Song Yuzhen menarik Lin Yi pergi, sambil berkata, sudahlah, jangan dengarkan ocehannya. Kaki babi rebus yang kau ajarkan terakhir kali, rasanya tidak bisa kusamakan dengan buatanmu. Ajari aku lagi hari ini. Tentu, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Liang Xianghe menyeringai dan berbisik, apakah mereka di sini untuk mengajarimu memasak? Kemudian, Lin Yi membuat beberapa hidangan lagi dan minum bersama Liang Xianghe cukup lama, lalu baru pulang setelah pukul 4 sore. Setelah pergi, Lin Yi kembali ke keluarga Liang. Aku dengar dari kakekku, katanya dia akan menskorsmu selama sebulan, tanya Liang Ruoxu setelah memasuki rumah. Tidak hanya menskors saya selama sebulan, dia juga memotong gaji saya selama setahun. Lin Yi melirik ke sekeliling rumah dan menyadari hanya pengasuh dan anak-anak yang hadir, tidak ada orang lain. Gaji tahun itu bahkan tidak cukup untuk mengisi bahan bakar pesawatmu, berhentilah mengeluh. Lin Yi tertawa, di mana ayah dan ibu? Mereka seharusnya sudah dalam perjalanan dan akan segera kembali. Kalau begitu, aku akan menyiapkan makanan, dan kita bisa makan bersama nanti malam. Saat Liang Chunxiao dan Shen Sui kembali, Lin Yi membuat beberapa masakan rumahan lagi, dan menghabiskan seharian untuk memasak. Ayo, minum. Liang Chunxiao mengangkat gelasnya, bertahan dari bencana pasti akan membawa keberuntungan. Segalanya pasti akan membaik. Lin Yi bersulang dengan Liang Chunxiao, lalu mereka berdua menghabiskan minuman mereka. Apa yang dikatakan tetua Lu? Apakah dia meninggalkan sesuatu yang belum selesai? Tanya Shen Sui. Lin Yi mengangguk, seharusnya tidak ada keributan lagi untuk saat ini, tapi kita tetap harus waspada terhadap keluarga Wang. Kalau mereka tidak menemukan apapun tentangku, mereka mungkin akan mengalihkan target mereka ke orang lain. Tidak ada apa-apa di pihak kami, ini terutama tentang Anda, kata Shen Sui. Jika kamu tidak impulsif dan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah, tidak akan ada banyak masalah. Bukankah semua pria seperti itu? Jika semua orang melakukan apa yang kau katakan dan berpikir seperti yang kau sarankan, bagaimana mereka bisa dianggap jantan, kata Liang Chunxiao. Shen Sui ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menahan lidahnya. Tapi kamu tidak boleh impulsif. Pada level ini, satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Itu masuk akal. Setelah membahas keluarga Wang, fokus pembicaraan dengan cepat beralih ke grup Ling Yun. Setelah mengetahui tindakan Ji Qingyan, Lin Yi memuji penanganannya, karena dia bahkan tidak mempertimbangkan ide untuk mentransfer data. Setelah makan malam, Lin Yi pensiun lebih awal dan kembali ke kamar bersama Liang Ruoxu. Ini untukmu, Lin Yi mengeluarkan hadiah yang dibeli Ji Qingyan. Apa ini? Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Mereka membuka kotak kecil itu dan menemukan sebuah Buddha giok yang indah di dalamnya. Liang Ruoxu pun langsung mengerti maksudnya. Dia membeli ini. Lin Yi mengangguk, dia terlalu peduli dengan reputasinya untuk menerima barang-barangmu, jadi wajar saja dia merasa berkewajiban untuk membalas budi. Seperti yang kuharapkan, kata Liang Ruoxu sambil tersenyum. Jarang terjadi, namun malam itu, tidak terjadi apa-apa di antara mereka, dan mereka berdua tidur dengan damai. Keesokan harinya, Lin Yi tidak pergi dan menghabiskan hari lain bersama Liang Ruoxu di Yanjing. Selain itu, hal ini memberi tim waktu untuk berkemas sebelum menuju Zonghai untuk pelatihan. Malam itu, tim berkumpul untuk minum-minum, merayakan kepulangan Lin Yi dengan selamat dan juga menikmati makanan lezat sebelum tantangan mendatang. Lagi pula, hari-hari luang mereka akan segera tinggal sedikit karena mereka akan menginjakkan kaki di pulau itu. Kakak Lin, kita sudah menemukan Zhao Mo. Bagaimana kalau kita ke sana sekarang? Tanya Shao Jianfeng. Hah, ngapain repot-repot sama dia? Apa kau lupa apa yang terjadi di pengadilan? Dia bertindak sangat arogan, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku sudah lama tidak peduli padanya, kata Lin Yi. Tapi kalau kalian semua mau pergi, aku tidak keberatan. Haha, aku mengerti. Setelah menghabiskan minuman malam itu, Lin Yi kembali ke keluarga Liang. Adapun apa yang terjadi sesudahnya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu.
Yang dia tahu hanyalah bahwa berita utama pada hari berikutnya diisi oleh seorang pria mabuk dan telanjang. Setelah masalah di Yanjing selesai, Lin Yi membawa timnya ke bandara, dengan Qiu Yuluo dan Ning Che datang untuk mengantar mereka. Kembali di Zonghai, kelompok itu menuju ke daerah garnisun Zonghai, di mana tuan yang mengatur tempat pelatihan bagi mereka, dan mereka juga mengunjunginya karena dia telah banyak membantu Lin Yi. Setelah semuanya beres dengan tim, Lin Yi pertama-tama pergi menemui Li Chuan untuk melaporkan keselamatannya. Berikutnya adalah Yan Qi dan Wang Ying, dan baru pada malam hari kedua dia kembali ke rumah. 2 hari berlalu sebelum kehidupan Lin Yi mulai kembali normal. Meskipun masih ada tugas yang mesti diselesaikan, tugas-tugas itu tidak dijadikan prioritas, melainkan pelatihan menjadi prioritas. Di area garnisun, Ten, yang mengatur area terpisah untuk Lin Yi, seukuran 2 lapangan basket, dengan banyak peralatan latihan konvensional dipindahkan, meskipun sebagian besar tidak digunakan. Pada tingkat Brigade Garda Pusat, peran pelatihan konvensional sangatlah minimal. Kehadiran Lin Yi dan timnya menarik banyak perhatian, banyak yang penasaran dari mana mereka berasal dan mengapa mereka menerima perlakuan seperti itu. "Kakak Lin, kita latihan apa hari ini?" tanya Luo Qi pelan. "Sebelum kita memutuskan apa yang akan kita latih, bisakah kalian berdua menjelaskan kepadaku kenapa kalian memakai rompi ketat?" Lin Yi menunjuk Luo Qi dan Xiao Bing. "Ini untuk menyerap keringat dan nyaman," kata Luo Qi. "Tapi ada satu kekurangannya, tidak mencegah goncangan." "Oh. Lalu mengapa Xi Ying tidak mengenakannya?" "Aku tidak peduli dengan hal-hal mencolok itu," kata Yu Xiying dengan bangga. Luo Qi melirik Yu Xiying. "Dengan ukuran Cup B-nya, dia tidak perlu khawatir tentang itu, kan?" "Sialan, aku tendang kamu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.